Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Rahayu dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu menginterpretasi peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai dalam Pancasila. Baiklah, langsung saja. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerja kerajaan yang ada, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan bangsa-bangsa lainnya yang pernah menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya. Kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada Brahmana. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan. Terbukti Sriwijaya memiliki semacam universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada, hidup dan berkembang dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Sedangkan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang di dalamnya tercantum Sloka Persatuan Nasional, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda tetap satu jua. Kronologi perumusan Pancasila, naskah proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, perumusan materi Pancasila oleh Mr. Supomo, Insinyur Soekarno pertama kali mengusulkan nama atau istilah Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa nama Pancasila itu atas petunjuk teman yang ahli bahasa. Piagam Jakarta disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Hatta, A. Subarjo, A. Maramis, Soekarno, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, A. Salim, Muhammad Yamin, dan Abi Kusno. Dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 19 orang, yaitu Soekarno, A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Purbojo, A. Salim, A. Subarjo, Supomo, Maria Ulfa Santoso, Wahid Hasim, Parada Harahap, Jela Tuhari, Susanto Tirtokojo, Sartono. Selanjutnya, panitia perancang Undang-Undang Dasar kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu Supomo, Wongsonegoro, Subarjo, A. Maramis, R.P. Singgih, A. Salim, dan Sukiman. Dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Supomo dan Husein Djajadiningrat. Perumusan terakhir materi Pancasila disahkan pada jam 6 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang 1 PPUKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan musyawarah darurat, pembentukan KNIP dalam masa transisi dari pemerintah jajahan kepada pemerintah nasional seperti yang diatur dalam pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila. Bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, dan unsur nilai Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Menurut Mardiono, menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah: pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar memiliki prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan, dan ciri khasnya. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan,
strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pemimpin kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Bahkan, Murdiono menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga nilai itu jika terdapat inkonsistensi dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasi nilai Pancasila ke dalam praktek hidup, berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak, umum, universal, itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamik. Sebab Pancasila sebagai ideologi bersifat kulturalistik, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan. Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praktis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Bagi Whitehead, setiap aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya, setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan sebagai aktualisasi nilai Pancasila harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ketiga yang berkaitan dengan bangsa Indonesia yang meliputi faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan, dan sosial ekonomis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.